Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Scorpio. Oke, di sini kita akan coba untuk melihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk tahun 2022. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Scorpio. Use your talents and trust yourself. Jadi Scorpio, kalian disuruh untuk menggunakan talentnya kalian atau kepintarannya kalian. Apakah kalian pintar memasak, pintar bernyanyi, pintar main musik dan sebagainya. Dan trust yourself. Dan juga percayalah kepada dirinya kalian sendiri. Oke, jangan dibuang-buang talentnya kalian. Gunakan kelebihan kalian ini. Saya merasa mungkin Scorpio kalian disuruh untuk fokus dengan talentnya kalian atau kelebihannya kalian tahun depan. Trust in destiny, fortune will never leave you. Jadi kalian disuruh untuk mempercayakan situasinya kalian atau hidupnya kalian dengan destininya kalian atau tujuan terakhir kalian. Jadi percayakan kepada ilahi atau alam semesta, dan fortune will never leave you. Semua keberuntungan ini, kebahagiaan ini, kalau sudah miliknya kalian, tidak akan pernah meninggalkan kalian. Keberuntungan ini, kebahagiaan ini akan selalu mengikuti kalian, tapi trust in destiny. Percayakanlah hal ini kepada ilahi atau alam semesta. Oke? Child, ada Scorpio, mungkin kalian akan memiliki seorang anak atau berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki anak, atau kalian yang punya anak, seperti itu. Enjoy an achievement, but don't take it too seriously. Kalau kalian mendapatkan suatu keberuntungan tahun depan, kalian disuruh untuk menikmati hal itu. Misalnya, contoh di sini, seandainya kalian suka melukis, terus kalian sudah menjual lukisannya kalian, ada orang yang membeli, ada orang yang membeli lukisannya kalian, enjoylah hal itu atau nikmatilah hasil yang kalian dapatkan. Akan tetapi don't take it too seriously. Seriously. Oke, jangan jangan terlalu serius, itu maksud dari kartu ini. Contohnya saya sendiri di sini, saya suka melukis dan saya sudah membuat banyak lukisan. Buat Scorpio yang tertarik ingin melihat lukisan saya, mungkin saya akan bisa posting di YouTube nanti. Saya akan pajang foto-foto dari lukisan saya. Jadi contohnya di sini, seandainya kalian suka melukis, terus kalian menjual lukisannya kalian itu, dan kalian merasa sedih karena kalian harus melepaskan lukisan itu. Contoh saya sendiri, ada banyak yang mau membeli lukisan saya, tapi saya belum siap untuk melepaskan lukisan saya itu, karena setiap lukisan, semua di situ seperti buku diare. Saya tidak begitu pintar di dalam menulis buku diare untuk meluahkan perasaan saya. Jadi saya biasanya meluahkan perasaan saya lewat kanvas, lewat lukisan. Maka dari itulah sangat susah buat saya untuk melepaskan lukisan saya ini. Jadi janganlah kalian seperti saya, itu maksud dari kartu ini. Karena kalian sudah memiliki kelebihan itu, janganlah kalian terlalu takut untuk membagikan kelebihan kalian. Misalnya ada orang lain yang menghargai lukisan kalian, janganlah kalian takut untuk melepaskan lukisan itu. Dan nikmatilah hasil dari lukisan ini. Misalnya kalian menjual lukisan itu,
mungkin kalian seandainya kalian ingin jalan-jalan keluar dan kalian belum punya uang yang cukup, tapi setelah kalian menjual lukisan itu, kalian bisa membeli tiket untuk jalan-jalan ke Singapura, ke Thailand, mungkin ke Australia yang dekat dengan Indonesia seperti itu, atau ke Eropa kalau kalian mau. Jadi kalian disuruh untuk menikmati hasil dari kelebihan kalian ini. Jangan terlalu takut untuk membagikan kelebihan kalian atau menunjukkan kepada dunia bahwa kalian memiliki kelebihan seperti itu. Oke? Oke, mari kita dalami kembali tentang hal apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk tahun 2022? Mask, okay, not showing the true feeling, hide, pretend, delude, and gaslighting. Oke, Scorpio, ada orang, mungkin kalian akan berhubungan dengan seseorang di mana orang ini dia tidak begitu terbuka sama kalian, dia masih menutupi perasaan dia yang sebenarnya, orang yang sangat susah untuk terbuka mungkin. Dan dengan adanya kartu gaslighting di sini, mungkin dia dengan sengaja melakukan hal ini. Karena gaslighting juga biasanya, kalau contoh di sini, kalau dia suka dengan seseorang, agar supaya dia tidak kelihatan seperti mengemis-ngemis perasaannya kalian, maka dari itulah cintanya kalian, maka dari itulah dia memakai topeng, pura-pura tidak peduli, pura-pura tidak memerlukan kalian, tapi sebenarnya dia sengaja melakukan hal itu hanya ingin melihat seberapa besar rasa amarahnya kalian terhadap dia. Karena dia merasa dengan melihat hal itu, dia merasa kalian semakin marah kalian terhadap dia, semakin sayang jugalah kalian kepada dia. Itu prinsipnya dia. Sedangkan kalau orang yang normal, buat saya sendiri, semakin saya membuat orang lain marah sama saya, dalam artian saya tidak bisa membahagiakan orang ini. Seperti itu. Kenapa saya mesti mempertahankan diri saya kalau saya sudah tahu orang ini tidak bahagia sama saya? Setiap orang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia ini, karena hidup kita hanyalah sementara. Jadi tidak ada gunanya buat saya untuk mempertahankan orang yang tidak bahagia sama saya. Lebih baik saya mencari orang yang bisa merasa bahagia, bisa ketawa di saat saya membuat hal yang lucu, dia ketawa seperti itu. Kalau dia tidak bahagia sama saya, jadi saya pun akan merasa terkekang seperti itu. Oke, jadi mungkin Scorpio, seandainya ada orang yang masih pakai topeng di sini, jangan diberikan energi buat dia agar supaya dia bisa berubah dan bisa menjadi orang yang lebih jujur, lebih terbuka sama kalian. Tidak usah menutupi perasaan sendiri. Kalau kita benar-benar sayang sama seseorang, ya lebih terbuka. Kalau dia menolak, ya sudah, cari yang lain seperti itu. Jangan saya akan ngeghosting dia agar supaya dia mengejar saya. That's stupid. Oke? Itu merupakan prinsip yang buat orang yang masih seperti itu. Oke, saya tidak suka karena banyak sekali sekarang, terutama buat sekarang, karena teknologi terlalu mudah, jadi terlalu gampang buat kalian. Oke, saya mau ketemu kamu, sudah video call. Hai, bla 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 bla. Habis itu seperti itu. Jadi karena terlalu gampang, maka dari itulah buat kalian yang belum, contoh di sini, entah siapa ini punya ya. Oke, whatever. Jadi contoh di sini, seandainya kalian oke, whatever, nanti ceritanya kepanjangan. Agar supaya saya bisa meramal semua zodiak sign, kita akan ceritakan hal itu lain kali. Jadi Scorpio, seandainya kalian berpasangan dengan seseorang yang berpura-pura di sini, terutama buat dia yang gaslighting,
membuat kalian marah, terus saat dia tahu kalian marah, dia hubungi kalian lagi. Seperti itu, agar jangan sampai kalian benar-benar meninggalkan dia. Itu bukan orang yang tepat buat kalian. Orang ini masih perlu belajar untuk menjadi orang yang memiliki energi yang tinggi. Orang yang energi yang tinggi tidak akan membuka mulutnya kalau tidak punya sesuatu yang baik untuk diungkapkan. Maka dari itulah kalau kalian bertemu dengan orang yang suka marah-marah, suka meh, kamu orangnya ini, energi dia sangat rendah sekali. Let go. Langsung tampar orangnya. Seperti itu. No, just kidding guys. Jangan beneran nanti nampar anak orang, kalian masuk penjara. Oke. Nanti kalian bilang, oh kakak soldier nih 11-11 yang suruh saya menampar seseorang, cari dia, masukkan dia ke penjara. Cari videonya yang ini. Nanti saya yang kena masalah. Maksud saya di sini, I'm just kidding. Oke, saya hanya bercanda sama kalian. Oke, hammer. Di sini ada rebuilding. Oke, persistent, working on it. Dengan adanya repetitif di sini, sepertinya Scorpio, ada beberapa dari kalian selalu berputaran di sirkulasi yang sama karena kalian belum belajar. Jadi rebuilding di sini artinya membangun kembali energinya kalian dan melepaskan energi yang lama. Jadi di tahun 2022 working on it dalam artian walaupun tidak secara langsung 100% kalian bisa merubah energinya kalian atau sifatnya kalian, tapi setidaknya kalian dari awal tahun kalian sudah mulai, oke, misalnya kalian orang yang suka cemburuan, kalian orang yang suka mengontrol orang lain, kalian takut kehilangan orang lain, kalian takut sendiri, kalian takut ini dan itu, seperti itu, let go, lepaskan energi itu, dan selalu bilang kepada dirinya kalian sendiri, saya kuat, saya bisa menjalani kehidupan ini sendiri, saya lahir ke dunia ini sendiri, dalam artian ilahi sudah tahu bahwa saya bisa menjalani kehidupan ini. Saya tidak akan tergantung sama energi orang lain. Seperti itu. Jadi, bawa energi yang positif, bawa energi baru, lepaskan energi lama yang selalu bilang, oh tidak mungkin, dia tidak mungkin. Okay, let go. Okay. The Grim Reaper. The relationship is over, no second chance, grow and transform your life. Buat Scorpio yang masih mengharapkan untuk memperbaiki suatu hubungan, the relationship is over. Artinya, hubungan kalian sudah selesai, kontrak kalian sudah selesai, ujian yang mesti kalian hadapi dengan orang ini sudah selesai. Kalian sudah belajar dengan situasi ini dan kalian akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Maka dari itulah tadi saya bilang, bawa energi baru untuk 2022, lepaskan energi lama termasuk ex-nya kalian, mantannya kalian, orang yang gaslighting kalian, orang yang pura-pura dan sebagainya. Terutama di sini sudah ada the relationship is over, hubungan ini sudah selesai. Okay? No second chance, grow and transform. Artinya kalian disuruh untuk mentransform dirinya kalian dan meningkatkan energi kalian ini agar supaya kalian dipertemukan dengan orang yang memiliki energi yang tinggi juga, karena kalian sudah lulus dari suatu ujian. Kenapa kalian mesti masuk SD lagi, terus SMP lagi, SMA lagi, kuliah lagi? Kalian sudah lulus dengan semua itu. Jangan balik lagi dengan orang yang memiliki energi yang rendah, terutama buat Scorpio yang berhubungan dengan orang yang suka berpura-pura pakai topeng. Saya tidak peduli sama Scorpio, tapi sebenarnya saya peduli. Fuck off. Oke. Bilang sama dia tuh, get the fuck out of my life. Bilang sama dia seperti itu. Sorry guys. Sorry my friends. Oke. Mari kita dalami kembali. Mungkin kalian bisa langsung bilang ke dia, saya sudah capek melihat energinya kamu di dalam lingkungan saya. Saya ingin sendiri saat ini, saya ingin fokus dengan kebahagiaan saya sendiri. Bilang langsung ke dia,
dia akan klepek-klepek di sini dan mungkin, "Oh, Scorpio jangan tinggalkan saya. Oh, Scorpio kamu adalah orang yang terbaik dalam hidup saya. Oh, Scorpio, terus kalian, "Bye, bitches." Seperti itu. Oke. Bye, bitches. Oh, sorry guys, I'm just kidding, just kidding. Oke. Oke, mari kita dalami kembali buat energinya kalian tahun 2022 buat Scorpio. Januari, The Hermit. Maka dari itulah kalian disuruh untuk mendalami dirinya kalian di sini. Apa yang terbaik, siapa yang terbaik, dan apa yang benar-benar kalian inginkan di sini. Maka dari itulah dari awal tahun kalian sudah disuruh untuk introspeksi diri. Bulan Februari, Knight of Swords. Orang ini mungkin suka on and off, dia suka lari, dan sepertinya orang ini bulan Februari akan mungkin menghubungi kalian pas hari Valentine, mungkin dia ingin bunga atau dia ingin coklat dari kalian. Buat Scorpio yang maskulin di sini mungkin pasangannya kalian feminin. Buat Scorpio yang memiliki energi maskulin mungkin pasangannya kalian akan datang bulan Februari untuk mendapatkan bunga dari kalian atau hadiah dari kalian buat Valentine. Jangan mau diperalat seperti ini. Kalian sudah tahu bagaimana sifatnya dia. Dan bulan Maret, Four of Cups. Jadi saya merasa untuk bulan Maret mungkin ada banyak orang yang, lebih dari satu orang yang akan datang, terutama buat kalian yang sudah melakukan healing, karena The Hermit juga merupakan kartu healing. Jadi kalian sudah tahu siapa yang terbaik buat kalian, apa yang terbaik buat kalian, pekerjaan mana yang terbaik buat kalian, dan sebagainya. Karena kalian melakukan hal itulah, jadi kalian menjadi orang yang lebih menarik dari energi orang-orang di sekitarannya kalian. Karena kalian sudah tahu pasti apa yang membuat kalian bahagia dan sebagainya. Atau kalian sudah healing, jadi kalian keluar membawa energi yang positif, orang-orang bisa melihat energi itu atau merasakan energi itu. Dan bulan Maret mungkin akan ada orang yang akan datang memberikan perhatiannya dia sama kalian. Tapi di sini kalian merasa, oh saya masih perlu healing. Belum ada orang yang benar-benar membuat saya merasa wow, seperti itu. Bulan Maret kalian masih ingin sendiri sepertinya. Bulan April mungkin kalian akan bertemu dengan soulmate-nya kalian di sini, ataukah pasangan sejatinya kalian, ataukah ada beberapa Scorpio mungkin kalian akan menikah bulan April. Oke. Bulan Mei, Five of Swords. Jadi di sini saya merasa kalau dia berdiri seperti ini, dalam artian kalian berdealing atau berurusan dengan orang yang sneaky, orang yang suka mengambil kesempatan dari kalian. Tapi karena dia in reverse, dalam artian orang ini mungkin dia orangnya jujur atau dia terbuka sama kalian, dan mungkin orang ini yang membawa banyak kebahagiaan buat kalian. Mungkin dia orang air sign, Aquarius, Libra, Gemini mungkin. Oke. What? Bulan Juni akan ada pertengkaran, akan ada konflik di antara kalian, ataukah konflik ini akan terjadi di dalam pikirannya kalian. Mungkin kalian merasa bulan April kalian sangat bahagia bersama seseorang. Terus bulan Juni mungkin orang ini akan terbuka sama kalian, tapi keterbukaan ini mungkin membawa konflik di dalam dirinya kalian. Mungkin dia terbuka, hey, saat ini saya tahu kamu membawa banyak kebahagiaan buat saya, tapi untuk saat ini saya ingin fokus dengan diri saya sendiri, seperti itu. Terus hal itu membuat kalian marah sama dia, atau jengkel sama dia, atau kecewa sama dia. Oke. Jadi bulan Juni akan
Terus bulan Juli, the Sun, Ten of Cups. Oke, jadi bulan Juli kalian akan mendapatkan kebahagiaan itu kembali. Jadi konflik apapun yang terjadi bulan Juni, ketahuilah bulan Juli kalian akan mendapatkan kebahagiaan itu kembali. Lebih dari yang sebelumnya, lebih dari Ten of Cups, karena The Sun merupakan kartu yang paling bahagia di antara kartu tarot. Bulan Agustus, Page of Pentacle, jadi mungkin bulan Agustus akan ada orang yang lebih muda dari kalian yang akan datang dan memberikan kesempatan ini buat kalian, atau kalian yang akan memberikan hatinya kalian buat seseorang. Mungkin kalian lebih muda dari orang ini. Wheel of Fortune, oke. Jadi bulan September di sini akan ada perubahan besar, di mana perubahan ini dituntun oleh, diguide oleh ilahi atau alam semesta. Biasanya Wheel of Fortune kalau dia keluar mengingatkan perubahan apapun yang terjadi. Perubahan ini merupakan perubahan yang memang harus terjadi karena ini rencana dari ilahi dan akan membawa hal yang positif untuk kedepannya, walaupun tidak kalian mendapat hasil dari perubahan ini saat itu juga. Perubahan ini untuk kedepannya, perubahan ini akan membawa hal yang positif atau hasil yang positif. Seperti itu. Dan seperti tadi, ketahuilah perubahan ini merupakan rencana dari ilahi. Dan ilahi menuntun kalian di dalam perubahan ini. Oke. September, Oktober, The Magician. Apapun yang ingin kalian wujudkan, kalian akan mendapatkan hal itu. Bulan September, your energy is gaining momentum. Bulan September. Bulan Oktober maksud saya. Kalian akan memiliki energi yang tinggi. Mungkin kalian bisa tulis di buku diary, atau nanti kalian balik lagi ke channel ini untuk melihat video ini. Kalau sekarang kalian ada waktu, mungkin kalian tulis, oh bulan ini akan terjadi ini. Jadi kalian sudah bersiap-siap sebelum hal ini terjadi. Oke. Jadi bulan Oktober, kalau kalian ingin mewujudkan sesuatu di sini, kalian akan mewujudkan hal itu, kalian akan mendapatkan hal itu. Oktober, November. November kalian akan dihadapi oleh suatu pilihan lagi. Bulan Maret juga kalian diberikan pilihan lebih dari satu. Bulan November kalian juga akan dihadapi dengan masalah yang sama. Oke. Mungkin contohnya Scorpio, seandainya kalian berpasangan dengan seseorang bulan September, dan bulan Oktober kalian merasa sangat bahagia bersama satu sama lain. November kalian akan dikirimkan orang baru oleh ilahi untuk menguji kalian kembali. Itu yang saya rasakan. Karena kalau kalian sudah bersatu bulan September dengan orang ini yang memberikan kesempatan ini, hubungan kalian akan diuji kembali. Seberapa kuatkah iman kalian di dalam berhubungan dengan orang ini? Jadi kalau kalian jatuh, apa yang terjadi? Konflik lagi. Seperti itu. Bulan Desember sepertinya kalian akan mendapatkan kesusahan untuk memilih jalan yang terbaik buat kalian. Maka dari itu pastikan sebelum kalian berhubungan dengan seseorang di sini, pastikan kalau kalian benar-benar mencintai orang ini. Jangan hanya langsung menerima hanya karena dia sudah menunjukkan perasaannya dia, dan kalian langsung menerima orang ini tanpa berpikir terlebih dahulu. Karena di akhir tahun kalian akan dihadapi oleh masalah yang sama. Maka dari itulah pastikan kalian benar-benar mencintai orang ini, bukan hanya karena kesuksesannya dia, bukan hanya karena dia cakep, hanya karena dia cantik dan sebagainya. Agar supaya di saat kalian diberikan ujian, kalian akan bisa melewati ujian ini, dan kalian tidak akan mendapatkan kebingungan ini di akhir tahun. Oke. Mari kita lihat kebiasaan buruk Scorpio yang perlu kalian lepaskan agar supaya kalian quick temper.
Scorpio, kalian orangnya cepat marah di sini, cepat tersinggung, cepat emosi, cepat menangis dan sebagainya. Terutama cepat marah, itu yang perlu kalian lepaskan. Oke. Mari kita dalami kembali hal apa lagikah yang akan terjadi buat Scorpio di tahun 2022. Hal apa lagikah yang akan terjadi buat Scorpio di tahun 2022. Time to give rather than take. Oke, jadi di sini sudah waktunya buat kalian untuk, saya merasa di sini untuk dirinya kalian sendiri. Jangan hanya mengharapkan orang lain untuk memberikan energi positif itu. Sudah waktunya buat Scorpio untuk belajar memberikan energi positif itu buat kalian, buat diri kalian sendiri. Dalam artian di sini, jangan tergantung dengan energi orang lain untuk membahagiakan kalian. Belajar untuk membahagiakan diri sendiri. Seperti itu. Nothing will come of this situation. Kalau kalian belum bisa membahagiakan diri sendiri, situasi kalian akan selalu sama. Kalian tidak akan mendapatkan hasil dari impian kalian itu. Oke. A new start is coming. Dan Scorpio di sini akan ada situasi baru yang akan hadir ke dalam hidupnya kalian. Mungkin orang baru dan dia lebih muda dari kalian mungkin. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Scorpio. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.